Maaf sebelumnya apa suaranya terdengar jelas? Iya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Yang saya hormati yaitu maaf, Ibu Tuti Alawiyah MSSW PSD selaku narasumber sharing session kedua dan selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Visip UNJ. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatma Cakra selaku moderator pada kegiatan sharing session kedua kali ini dengan tema sertifikasi pekerja sosial. Sebelum memulai acaranya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua ada pemaparan topik pembahasan, yang ketiga ada paparan materi pembahasan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Sebelumnya saya izin untuk share screen topik pembahasan kali ini. Oh, Ini sharing session sertifikasi pekerja sosial. Topik pembahasannya adalah tentang sertifikasi pekerja sosial. Yang pertama yaitu mengapa sertifikasi kompetensi itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan informasi peluang sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti sertifikasi kompetensi. Yang keempat, tahapan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Dan yang kelima adalah bagaimana pengalaman dalam mengikuti sertifikasi kompetensi. Sebelumnya izin dulu jangan lupa follow Instagram Kesos Visip UNJ, Lab Kesos UNJ, dan Sosiotalk ID. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu pemaparan dengan tema sertifikasi pekerja sosial dengan Ibu Tuti Alawiyah MSSW PSD. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Ya, oke ya. Apa namanya? Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami. 7 presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. Intinya adalah merawat lebih ke taman lebih ke taman hiburan tidur ya. Hanif itu ya. Boleh di mute nggak? Oke ya. Ini sebetulnya Ibu sebelum mulai Ibu mau tanya dulu. Ini dari ada Caca, Catur, kemudian ada Zia. Ini semester 7 ya. Jadi apa namanya? Sertifikasi Peksos ini memang khusus ditujukan untuk semester 7 ke atas. Jadi semester 7 itu kan semester paling akhir di prodi ya, di prodi Kesos. Insya Allah kan kalau semuanya lulus itu di Mei 2025 lulus. Nah, jadi untuk semester akhir yang sedang skripsi atau sebelum skripsi itu sudah boleh untuk ikut sertifikasi Kemensos begitu. Tapi nanti Ibu jelasin lagi ya. Nah, ini sertifikasi juga ditujukan untuk alumni. Jadi alumni-alumni yang belum sertifikasi Peksos dan berminat untuk bekerja di bidang Kesos atau Peksos itu sangat dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi saat ini karena nanti mulai tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu persyaratannya sudah tidak boleh sarjana Kesos lagi tapi harus sudah pendidikan profesi gitu ya. Jadi mumpung belum diwajibkan ikut pendidikan profesi sarjana Kesos atau bahkan semester akhir itu sudah boleh langsung sertifikasi. Nah, oke itu terima kasih Padma yang sudah apa namanya mengawali memoderatori acara ini. Di sini ada alumni nggak ya yang lulus tahun 2023 berarti angkatan 2020 ya? Ada angkatan 2020 nggak? Boleh raise hand atau sapa teman-temannya? Bu, Ya, Hanif ya. Hanif iya angkatan Bu, berapa? 20 Bu. Oh, udah lulus berarti ya? Siap Bu, alhamdulillah. Oke. Eh 2019 ada angkatannya Lia ya?
Lia atau Femi itu Ibu kebetulan kemarin lihat namanya di list gelombang 5. Jadi mungkin 2019 ada beberapa temannya yang sudah ikut sertifikasi ya. Nah, mungkin Kak Padma ini juga lulusan tahun berapa Kak? 2018 ya? 2021 Ibu. Oh, lulusnya 2021. Berarti Iya, angkatan tahun berapa? 2017. Ya, angkatan 2017 sudah sertifikasi juga. Tahun berapa sertifikasinya? Tahun 2022 deh kalau nggak salah, Oh iya. 2022. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, nah Ibu sebetulnya ingin tuh eh ini dulu ya, sharing session ini akan dilakukan secara berkala atau reguler dan akan membahas tentang isu-isu Kesos atau Peksos, tapi yang bisa membantu teman-teman alumni untuk kalau tertarik untuk bekerja di bidang Kesos dan Peksos seperti itu ya, karena mungkin ada sebagian yang tertariknya misalnya bisnis atau bekerja di perusahaan atau di bank, yaitu dipersilakan saja ya. Tapi jika tertarik untuk bekerja sesuai bidang kesarjanaannya, itu terbuka lebar sebetulnya, dan sekarang sudah banyak kesempatan yang bisa diakses, yang nanti itu akan kita apa namanya sharing ke teman-teman alumni. Nanti Ibu juga berharap ke depan itu kita punya grup WhatsApp untuk khusus alumni gitu ya, alumni-alumni baru. Jadi mungkin alumni dari 2021 sampai 2025, 2024 misalnya. Nah, nanti itu digrupkan di dalam satu WhatsApp group gitu. Nah, Ibu juga berharap nanti ada mailing list email gitu, tapi itu bisa di broadcast ke semua alumni. Nah, kemarin juga sekedar sharing aja, itu paparan dari Kak Viro itu bagus sekali tentang pembuatan CV, kemudian kenapa dia berkarir di Peksos dan lain sebagainya. Jadi nanti sharing-sharing seperti itu akan lebih diintensifkan lagi, mudah-mudahan bisa kayak sebulan sekali gitu. Dan juga buat teman-teman alumni yang masih mau ke prodi atau misalnya tanya-tanya, itu terbuka ya di kampus, meskipun tidak ada karir konselor khusus untuk Kesos dan Peksos, tapi kalau kalian ada pertanyaan masih bisa Ibu jawab, bisa kontak Ibu langsung dan bisa datang langsung begitu ya. Nah, selain itu juga Ibu rencananya akan membuat pertemuan alumni Kesos mungkin 10 angkatan terakhir gitu ya, sekitar di Ramadan, jadi bulan sekitar Maret atau April ya. Nah, nanti jadi itu juga kesempatan untuk saling menyapa dan silaturahim dengan prodi dan juga dengan adik-adik kelasnya begitu, dan juga mungkin sharing-sharing dengan teman-temannya yang mungkin sudah lama tidak bertemu begitu ya. Nah, jadi itu aja. Nah, nanti sebetulnya Ibu mungkin paparannya sekitar 20 atau 30 menit. Setelah itu Ibu terbuka untuk membuka tanya jawab bagi yang ingin bertanya atau sudah punya pertanyaan dan lain sebagainya dan sudah daftar tapi mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Nah, itu ini sebetulnya sessionnya itu sesi sosialisasi, sharing dan tanya jawab begitu. Jadi Ibu memang lebih ke informal begitu, dan Ibu juga senang ya bisa ketemu semua alumni yang mungkin pada saat 2020-2021 mungkin ketemu Ibu di kelas gitu ya, waktu itu masih COVID. Tapi dari 2021 akhir sampai 2023 kebetulan Ibu tidak mengajar karena cuti. Nah, Ibu baru kembali ke kampus itu awal Januari 2024 ini, dan kebetulan diminta untuk menjadi ketua program studi melanjutkan yang Pak Sahrul dari bulan apa kemarin November 2024 ini gitu. Periodenya sekitar 4 tahun. Nah, itu saja. Ini sudah ada apa ini? Link pendaftaran ya. Silakan diisi ya link pendaftarannya. Ini alhamdulillah juga yang ikutnya sudah ada 40 ya. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada yang tertarik, ada yang bisa hadir lagi. Ada angkatan 2019 atau 2021? Siapa aja? Ada tahu Zia ya. Zia, apa kabarnya? Baik, Ibu, baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Ada Nabila juga ya. Oh iya, Nabila angkatan berapa? Nabila Eka. 2017, Bu, seangkatan sama Fatma. Oh, seangkatan Padma. Oke, lagi S2 di Kesos UI ya, Nabila ya. Iya, Bu. Oh, oke. Udah sertifikasi belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Oh, oke. Jadi nanti bisa sharing juga ya, Nabila ya. Boleh, Bu. Oke, oke, Ibu mulai ya. Ibu share screen dulu. Bentar, Bu.
Oke, udah kelihatan ya? Sebentar, ini separuh ya Ibu ya? Kelihatannya separuh ya? Bentar dulu. Padma kelihatan full apa separuh ya? Oke. Nah, udah Bu, Udah kelihatan full? kelihatan. Oke, bentar Ibu bikin slide-nya full dulu. Ini suka ini ya, suka apa? Ininya nih. Nah, oke. Oke, Ibu mulai ya. Tadi sebetulnya Padma mengatakan dengan mengapa sertifikasi penting, tapi Ibu secara sekilas aja terkait mengapa sertifikasi penting itu betul ya bahwa kita sebagai pekerja sosial itu perlu mendapatkan sertifikasi jika akan bentar dulu Ibu nggak bisa ngelihat ininya. Jadi sertifikasi itu penting jika kita akan bekerja di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial begitu. Menurut maksud Ibu gini, apakah kalian tahu bahwa posisi Peksos dan Kesos itu sekarang itu sudah mulai terbuka di beberapa kementerian, tidak hanya Kemensos. Jadi contohnya misalnya pekerja sosial medis itu sudah mulai dibuka di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti Ibu terakhir itu akan bahas tentang jabatan fungsional pekerja sosial di kementerian atau lembaga. Itu sudah ada aturannya, misalnya pekerja sosial pratama, pekerja sosial madya, dan seterusnya. Nah, pentingnya sertifikasi ini juga untuk menstandarkan, untuk standarisasi dari praktik pekerja sosial itu sendiri. Nah, kenapa perlu distandarkan? Karena asumsinya kalau kita mau berpraktik kan kita harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya apa saja itu kalau dilihat dari Permensos nomor 14 tahun 2020, nanti Ibu share itunya, Permensosnya di bawah, itu disebutkan bahwa kompetensi dari pekerja sosial itu ada 3 ya. Pertama, pengetahuan, 2, keterampilan, 3, nilai-nilai pekerja sosial. Nah, pengetahuannya itu termasuk apa saja? Tentu saja pengetahuan semua yang kalian pernah dapatkan di bangku S1. Nah, pengetahuan dan skill atau keterampilan itu yang nanti akan diberikan tes kognitifnya. Nah, jadi dengan bersertifikasi sebetulnya kita tuh merefresh kembali materi-materi pelajaran yang pernah dipelajari di Prodi Kesos. Kemudian ada tesnya gitu, itu yang namanya tes kognitif. Dan kemudian ada beberapa tahapan yang itu sertifikasi itu adalah diantaranya juga mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan sebagai pekerja sosial atau calon pekerja sosial. Jadi itu pentingnya ya untuk supaya praktik pekerjaan sosialnya terstandar, dan yang kedua adalah kita mengetahui aturan, kemudian keterampilan apa yang digunakan dan lain-lain. Seperti itu. Dan juga ke depan, jika kalian akan bekerja di bidang Kesos dan Peksos, itu wajib memiliki sertifikasi. Misalnya kalau mau bekerja di lapas misalnya, atau di kepolisian gitu, nanti kalau untuk mengisi posisi-posisi pekerja sosial itu pasti ditanya apakah sudah bersertifikasi, seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang apa sih tahapan dari sertifikasi itu? Nah, begini ya, jadi tahapannya kan Ibu banyak pertanyaan tuh dari teman-teman angkatannya 2021, itu angkatan Kinan ya, yang udah lulus tahun ini. Misalnya saya udah daftar online Bu, tapi kok belum ada informasi lagi, atau saya cek di link pendaftaran Kemensos tidak ada pengumuman apa-apa gitu. Jadi memang ini harap diketahui oleh teman-teman semua ya, kalau pendaftaran awal itu ada linknya sendiri gitu ya. Jadi nanti Ibu share di slide berikutnya itu pendaftaran awal. Itu menurut orang Politek Kesosnya itu yang diberi amandat oleh Kemensos untuk membuka sertifikasi itu 10 hari ke depan. Jadi kemarin dia bilangnya, Bu silakan bagi mahasiswanya atau alumninya yang mau ikut sertifikasi gelombang berikutnya masih ada dibuka pendaftaran dalam 10 hari ke depan. Nah itu dia apa itu namanya? Suratnya tertanggal 1 Desember, tapi Ibu dapat info itu kan 4 atau 5 Desember. Jadi mungkin beberapa hari ke depan itu masih dibuka pendaftarannya. Nah, apakah dibuka sepanjang tahun? Ibu tidak tahu ya. Tapi ketika mereka bilang, tapi sepertinya dibuka itu per gelombang. Jadi per gelombang misalnya Ibu kemarin ikut pendaftaran itu gelombang 5. Berarti berikutnya adalah gelombang 6. Nah, gelombang 6 ini yang sekarang sedang dibuka ya. Jadi gelombang 6 sekarang sedang dibuka. Nah, nanti kalian akan masuk ke gelombang 6.
Setelah mengikuti pendaftaran awal secara online, memang perlu agak sabar menunggu untuk di-invite ke grup WhatsApp. Nah, tapi nanti Ibu kasih nomor kontak yang bisa kalian hubungi, itu namanya Pak Hilmi. Bilang, Pak, saya udah daftar online, di screenshot aja pendaftarannya, tapi saya belum di-invite ke grup WhatsApp, begitu ya. Karena kan sesuai informasi akan diundang ke grup WhatsApp setelah mendaftar awal secara online. Nah, ketika kita sudah masuk ke grup WhatsApp untuk masuk ke gelombang berapa, itu baru mendapatkan pengumuman untuk mengikuti tahapan berikutnya. Nanti pengumumannya Ibu share di bawah. Nah, setelah pengumuman tuh ternyata ada pendaftaran ulang lagi, tapi pengumumannya di grup WhatsApp. Jadi waktu Ibu itu juga Ibu hampir miss ya, karena ternyata ada pendaftaran ulang lagi gitu untuk mendapatkan nomor peserta. Nah, baru setelah mendapatkan nomor peserta, itu kita akan mengikuti 4 tahapan tes. Pertama adalah tes kognitif. Jadi bagi yang akan tes, siap-siap karena harus baca-baca ya, paling nggak review gitu. Dari internet bisa, dari buku bisa, dari materi-materi yang pernah dipelajari bisa. Nah, yang setelah tes kognitif itu upload dokumen. Upload dokumennya CV, yang kedua deskripsi diri. Tapi CV-nya ini bukan CV yang seperti CV kalau kita ngelamar job, tapi itu lebih kepada uraian tentang background, pengalaman kita, dan lain-lain yang sifatnya itu tabel-tabel begitu ya. Jadi template-nya sudah disediakan, kita tinggal mengisi aja. Deskripsi diri juga itu template-nya sudah ada, tinggal kita siapkan, dan kemudian link-nya sudah ditentukan oleh panitia kalau kita sudah mengikuti grup WhatsApp ini. Nah, kalau misalnya kita miss salah satu atau tidak ikut salah satu tes, itu tidak bisa ke tahap berikutnya ya. Jadi misalnya kalian nggak ikut tes kognitif nih, nggak boleh tuh ikut upload dokumen. Jadi itu semuanya harus diikuti. Misalnya wawancara daring itu kalau sudah upload dokumen dan seterusnya gitu ya. Dan kalau Ibu lihat di grupnya tuh ternyata setelah wawancara itu juga ada revisi dokumen hasil wawancara dengan asesor. Baru mungkin setelah itu pengumuman sertifikasinya. Itu sertifikasinya itu selembar kertas itu, mungkin nanti Kak Padma bisa nge-share juga sertifikasi atas nama Kak Padma ya. Seperti itu. Oke, jadi sekarang ke pendaftaran awal dulu ya. Nah, pendaftaran awal ini dilakukan, jadi maksudnya gini, pendaftaran peserta yang melalui jalur pendidikan maupun reguler melalui HTTP ini ya, jadi kalian klik aja ini, terus daftar. Nah, waktu daftar nanti diminta untuk mensubmit ijazah S1. Kalau transkrip kayaknya enggak ya, jadi hanya ijazah S1 kalian. Yang kedua rekomendasi, tapi bukan rekomendasi IPSPI ya, IPSPI itu nanti lain lagi. Pada saat udah punya nomor peserta, mau upload dokumen, itu baru perlu rekomendasi dari Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI. Nah, kalau yang rekomendasi di pendaftaran awal itu bisa dari 2 tempat. Satu, dari tempat kerja kalian saat ini kalau sudah bekerja di bidang Kesos-Peksos. Jadi misalnya atas nama Mirna misalnya kerja di Sentra Handayani. Nah, dia boleh melampirkan rekomendasi dari tempat kerja Sentra Handayani untuk mengikuti sertifikasi Peksos gitu. Kalau belum punya atau saat ini tidak bekerja di bidang Kesos atau Peksos atau baru lulus gitu atau semester 7 itu bisa minta rekomendasi ke Ibu di prodi Kesos Peksos. Nanti Ibu nanti tolong di list aja, dan ini sebetulnya rekomendasinya itu satu orang ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu itu bisa WA ke Ibu, paling nanti perlu nama dan sebagainya, nanti Ibu ada contoh, sebetulnya Ibu dulu juga dapat rekomendasi dari prodi seperti itu. Ini sudah jelas ya. Nah, kalau ada masalah setelah mendaftar, silakan kontak namanya Pak Hilmi. Ibu juga dulu kontak-kontakan dengan Pak Hilmi. Jadi nggak ke Ibu lagi ya kalau udah daftar, karena Ibu bukan panitia dan Ibu bukan kontak person setelah pendaftaran. Nah, Pak Hilmi ini nanti yang sebetulnya dia itu kayak panitia inti dari pendaftaran sampai wawancara, meskipun ada panitia-panitia yang lain. Nah, ini pengumuman pendaftaran untuk gelombang 6. Karena Ibu kemarin gelombang I5, mungkin Ibu sebut aja ini gelombang 6 ya. Di sini Ibu pernah share ini ke semester 7 dan ke alumni 2019 sampai 2021. Ada linknya. Kemudian juga di sini disebutkan sekurang-kurangnya berada pada semester 8. Jadi dia semester 8, ini siapa? Pramudia. Semester 8 itu berarti semester depan ya, bukan semester 7, tapi nggak apa-apa karena kalian sebentar lagi semester 8, mungkin nanti bisa daftar pas semester 8 atau sebelum wisuda gitu ya. Nah, kemudian ini seperti ini kalau misalnya kita sudah mendaftar yang tadi Ibu bilang sudah di sudah di-invite grup WhatsApp, nanti akan ada pengumuman ke masing-masing, sifatnya seperti ini, pengumuman pelaksanaan ujian sertifikasi
gelombang 5. Jadi ini karena gelombang kemarin gelombang 5, sedangkan gelombang berikutnya berarti gelombang 6. Nah, Ibu sudah share nanti di sini ini tuh ada bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu durasinya kurang lebih 4 jam. Itu sebetulnya intinya adalah ada materi-materi paparan terkait teori-teori Kesos dan Peksos. Jadi kalau kalian misalnya belum sempat baca-baca, nonton aja YouTube rekaman bimbingan teknis. Nanti di situ ada materi tentang intervensi mikro, mezo, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada 3 kalau nggak salah pembicaranya. Kemudian ada daftar ulang tadi yang Ibu sebut, oh ternyata ada pendaftaran lagi gitu. Ini kan Oktober udah lewat, jadi kalau gelombang berikutnya nanti itu tanggal dan waktunya pasti berubah begitu. Nah, link daftar ulangnya itu kemungkinan bukan link yang ini, jadi untuk link gelombang berikutnya begitu ya. Kalau ini contoh ya, contoh yang Ibu punya pada saat Ibu daftar gelombang 5 kemarin. Setelah itu kemudian ujian kognitif. Ujian kognitif itu yang nanti Ibu sampaikan di slide bawah itu apa saja, tapi nanti Nabila juga bisa share ya dengan Padma itu ujian kognitifnya seperti apa. Nah, kemudian pengumpulan dokumen itu setelah ujian kognitif. Kadang-kadang tanggalnya berubah-ubah ya, jadi di sini kayak bisa jadi tanggalnya persis atau tanggalnya berubah. Jadi pas kalian udah di-invite di grup WhatsApp itu jangan lupa untuk melihat isi grup WhatsApp-nya karena kadang tanggal-tanggalnya berubah begitu. Dan upload dokumen itu wajib untuk diupload, kalau tidak itu tidak bisa mengikuti ke tahap berikutnya begitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah komponen dari tesnya itu ujian wawancara yang dilakukan satu orang. Jadi nanti misalnya ada list wawancara untuk region Jawa Barat, nah nanti dikumpulkan di satu grup WhatsApp yang berbeda. Nah di situ nanti ada pengumuman wawancara daring dan lain sebagainya yang kalau mereka yang domisilinya di Bandung itu bisa melakukan wawancara offline langsung, itu mungkin untuk mahasiswa atau alumni Politek Kesos Bandung, tapi untuk di luar Bandung itu dilakukan secara online. Nah, ini tes kognitifnya. Tes kognitif itu apa saja? Tes kognitif itu kan namanya mengetes pengetahuan kita ya. Jadi tes dilakukan secara daring setelah mendapatkan nomor peserta, karena ketika kita mengetik mengklik link online-nya itu harus memasukkan nomor peserta gitu. Jadi kalau nggak punya nomor peserta nggak bisa ikut tes kognitif. Dan kita akan dapat sesuai wilayahnya. Jadi pada saat tes itu misalnya 20 orang itu akan dipantau dengan menyalakan kamera, kita mengerjakan di laptop. Nanti ada pengawasnya 2 atau 3 orang mengawasi kita mengerjakan. Kalau nggak salah itu kurang lebih 2 jam ya. 1-2 jam tergantung kecepatan yang mengerjakan mungkin ya. Dan dilakukan di bawah pengawasan panitia dan disubmit saat itu juga kalau sudah selesai begitu. Tesnya meliputi apa saja? Nanti Ibu sebetulnya akan Ibu kasih contoh ya kemarin yang Ibu ikuti. Tes meliputi materi umum Kesos dan Peksos dan kemudian pertanyaan-penyertanyaan dari contoh-contoh kasus. Jadi nanti akan banyak sekali contoh kasus yang itu misalnya kasusnya begini-begini, jadi penanganannya gimana gitu. Jadi itu untuk mengetes kita kalau misalnya dihadapkan pada kasus-kasus klien atau nggak cuma mikro ya, jadi bisa juga kasusnya itu tentang pemberdayaan masyarakat atau pengembangan komunitas, itu seperti apa begitu. Nah, kemudian di dalam ketika kita, oh ya ini tuh sebetulnya syarat wajib untuk upload dokumen. Setelah tes kognitif, kita harus upload dokumen CV dan deskripsi diri tadi. Nah, waktu kita mau mengupload dokumen CV dan deskripsi diri ke link yang sudah ditentukan, itu harus melampirkan juga rekomendasi dari IPSPI. Caranya mendapatkan rekomendasi dari IPSPI adalah dengan mendaftar jadi anggota dulu. Nah, jadi setelah kita mendapat nomor peserta, kita diarahkan untuk, oh ini jadi kebalik ya. Kalian melakukan permohonan atau perpanjangan anggota IPSPI dulu, setelah di-approve oleh IPSPI keanggotaannya kan nanti dapat nomor anggota. Baru kemudian mengisi link permohonan rekomendasi IPSPI yang itu harus mencantumkan nomor anggota IPSPI-nya. Dan ada iuran anggota IPSPI sebanyak Rp200 untuk 1 tahun. Jadi dengan kalian mendaftar menjadi anggota IPSPI itu keuntungannya pertama network ya, network dari seluruh anggota IPSPI se-Indonesia. Jadi nanti akan di-invite ke grup WhatsApp-nya IPSPI. Yang kedua bisa terhubung dengan IPSPI di level daerah. Jadi kalau misalnya level DKI Jakarta nanti ada tuh IPSPI DKI Jakarta. Di situ kan kita bisa networking ya dengan sesama anggota IPSPI, mungkin ada informasi lowongan kerja atau informasi lain-lain sebagainya, pelatihan dan lain-lain. Nah, rekomendasi IPSPI ini wajib di-upload pada saat kita mengupload link dokumen. Jadi ada 3 sebetulnya link dokumen yang harus di-upload di link.
Pertama adalah CV, kedua deskripsi diri, ketiga adalah apa tadi rekomendasi IPSPI. Nanti Ibu kasih contoh itu template link deskripsi diri dan CV-nya seperti apa. Nah, ini tadi yang link YouTube rekaman teknis ya. Jadi ini harus ditonton juga buat yang akan melakukan sertifikasi Pexos. Nah, ini nanti Ibu akan nge-share sebetulnya setelah ini share screen dokumen-dokumen yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini Ibu mau sedikit aja menyampaikan tentang standar praktik pekerja sosial dan jabatan fungsional pekerja sosial di lembaga atau kementerian. Jadi buat kalian yang tertarik untuk berkarir menjadi PNS, itu terbuka di berbagai lembaga atau kementerian, tapi harus rajin browsing ya, maksudnya rajin buka internet kapan itu lowongan pekerja sosial dibuka di kementerian-kementerian untuk jalur PNS. Tapi kalau PNS biasanya tesnya ada 2 ya, tes umum yang itu seluruh Indonesia tesnya sama tentang kewarganegaraan dan lain-lain, undang-undang gitu ya, GBHN dan Pancasila dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah tes sesuai bidang kompetensinya. Jadi yang kedua tes tentang kesos-peksos seperti itu. Nah, Ibu salah satu staf di sini di keuangan FISIP tuh baru ada yang tes PNS itu Bu Jamiati, kalau kalian pernah itu tuh dia tes PNS dosen di Aceh dan diterima alhamdulillah. Jadi Bu Jamiati itu kan dulunya dosen Ilkom, dia sekarang jadi dosen ilmu komunikasi PNS di Aceh, mungkin di Universitas di Aceh. Kalau Mbak Tini itu keuangan, dia baru tes PNS, udah lulus tes pertama itu yang umum, tapi katanya sebetulnya itu ada drillingnya, jadi dia ikut yang online. Nah, baru setelah itu dia ikut yang tes kompetensi bidang yang dia itu adalah akuntansi. Jadi nanti mungkin katanya sudah terselect tinggal berapa orang begitu. Jadi mungkin menunggu berikutnya ya, hasil tes berikutnya. Nah, apa sih standar praktik Pexos? Nah, ini Ibu nggak tahu ya, apakah kalian ini karena baru ya? Oh, nggak baru-baru juga ya, nomor 14 tahun 2020. Nah, sebagai sarjana pekerja sosial dan tertarik untuk berkarir di bidang Kesos atau Pexos, itu ada standar praktiknya, itu ada di Peraturan Menteri Sosial nomor 14 tahun 2020. Di situ sebetulnya menjelaskan tentang itu seperti juga di Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang pekerja sosial ya. Jadi ini kayak peraturan turunan dari Undang-Undang Pekerja Sosial tahun 2019 nomor 11, itu adalah Permensos nomor 14 tahun 2020 yang itu mengatur tentang standar dan praktik pekerjaan sosial. Nanti dibaca ini seperti apa sih standar praktik pekerjaan sosial itu gitu. Begitu ya. Jadi ini Ibu hanya ngasih clue aja bahwa ini sudah diatur dalam Permensos nomor 14 tahun 2020. Informasi yang penting itu juga di lampiran-lampirannya di Permensos ini. Nah, satu yang mungkin kalian tertarik ya untuk tahu sebetulnya, mungkin kalian nggak pernah dengar ini kalau misalnya selama ini nggak ada yang menginformasikan. Nah, sebetulnya seberapa ini sih jabatan fungsional Pexos di kementerian atau lembaga itu gitu ya. Nah, ini ada Permenpan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, silakan kalian baca Permenpan RB-nya ini mengatur sebetulnya jenjang karir pekerja sosial di kementerian itu seperti apa. Jadi dia misalnya mulai dari pekerja sosial pratama, mungkin itu levelnya masih 3A mungkin atau 2D, Ibu nggak tahu ya, mungkin 3A karena sarjana ya. Nah, nanti naik misalnya menjadi pratama 1, kemudian sampai madya, itu bisa sampai ke 4D misalnya. Nah, biasanya mereka yang berkarir di bidang Pexos atau Kesos di kementerian itu atau di PNS kan dia seperti seumur hidup begitu. Jadi semakin tinggi jenjang karirnya itu akan semakin tinggi jabatannya, seperti itulah ya kurang lebih. Nah, dan itu sudah ada aturannya. Nah, yang menarik sebetulnya adalah Kementerian Kesehatan sudah mulai akan membuat aturan tentang jabatan fungsional pekerja sosial di lingkungan Kementerian Kesehatan. Itu sudah akan ada juknisnya. Itu artinya apa sebetulnya akan terbuka profesi Pexos itu bukan hanya di Kementerian Sosial gitu. Karena saat ini sebetulnya peran Pexos di rumah sakit atau klinik itu sudah sangat penting dan sudah di-mention di berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan yang terkait kesehatan. Kalau Ibu mau ambil contoh aja misalnya, undang-undang tentang kesehatannya sendiri itu memention tentang peran pekerja sosial atau hal-hal terkait aspek sosial dari kesehatan gitu. Misalnya rehabilitasi sosial, misalnya perlunya promotif preventif, terus perlunya
kesehatan jiwa itu ada undang-undangnya sendiri, itu sudah secara eksplisit memention pekerja sosial itu sebagai tenaga profesional di luar kesehatan yang diakui oleh Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian undang-undang tentang transplantasi yang itu Kafiro itu adalah salah satu PNS di Rumah Sakit RSCM dan dia memegang masalah transplantasi di sana, itu sudah memention secara eksplisit tenaga pekerja sosial gitu. Jadi dari seluruh undang-undang itu kalau tidak salah ada 8 perundang-undangan dan peraturan Kementerian Kesehatan yang sudah memention peran pekerja sosial di lingkungan kesehatan gitu ya. Itu baru di satu lingkungan ya kesehatan, belum kalau itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Karena misalnya untuk P2TP2A, urusan dengan anak, urusan dengan korban KDRT, ada konseling, itu psikososial dan sebagainya, itu juga ada peran pekerja sosialnya di situ. Perlindungan anak, undang-undang peradilan anak, itu coba kalian baca. Dari banyak pasal itu Ibu menemukan hampir di sekitar 14 pasal itu sudah memention peran pekerja sosial. Nah, itu sebetulnya dari perundang-undangannya itu seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal sebetulnya kadang perlu advokasi. Kalau misalnya itu diwajibkan kepolisian itu melampirkan misalnya catatan pekerja sosial kalau anak masuk ke ranah hukum, nah pertanyaannya adalah itu sudah diikuti atau tidak gitu oleh kementerian atau lembaga terkait. Nah, seperti itu ya, tapi Ibu sebetulnya secara umum ingin memberi informasi dan sharing terkait potensi peran pekerja sosial ke depan. Nah, hanya saja memang ini tantangannya adalah kalian harus lebih meningkatkan kualifikasi ya dan kualitas diri ketika kita berkompetensi dengan orang-orang di luar kita gitu ya, atau di luar sana seperti itu. Nah, itu sih, tapi sebentar Ibu mau sharing dulu ya, yang tadi Ibu bilang undang-undangnya dulu. Tapi silahkan kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa sambil menjawab pertanyaan Kak Padma sambil Ibu cari dokumen yang tadi peraturan menteri itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti atas paparannya. Selagi menunggu Bu Tuti mencari contoh materinya, mungkin selanjutnya dengan Nabila, boleh di-sharing pengalamannya dong mengikuti sertifikasi pekerja sosial kemarin. Ada Silvi juga nanti boleh sharing ya. Kebetulan Oh, Silvi Silvi. PNS di Jambi ya. Iya, silakan Kak Padma ya. Oh iya benar, boleh. Mungkin dari Nabila dulu atau Silvi dulu? Ya, sorry Kak, boleh diulang kembali pertanyaannya. Maaf Ibu, saya Oke. izin. Ya, alhamdulillah. Oke, Silvi, boleh sharing pengalamannya nggak nih gimana mengikuti PNS kemarin? Atau udah sertifikasi pekerja sosial juga, Silvi? Iya, izin menjawab Mbak. Saya sertifikasi pekerja sosial kemarin di tahun 2023 atau 2022 sertifikasinya itu. Dan untuk PNS sih sekitar 6-7 bulan ya di Sarolangun Jambi ini di Dinas Sosial di bagian rehabilitasi sosial. Boleh di-share kegiatannya apa aja nih, Kak, di Jambi? Tugasnya sebagai pekerja sosial. Kami sih kemarin mungkin pengalaman pribadi ya baru kita kemarin juga bisa asesmen dari suku anak dalam Jambi, itu kita asesmen suku anak dalam, terus juga kita ada bantuan kursi roda, atensi dan lain-lain gitu. Oke. Lalu untuk Nabila, boleh sharing Nah. pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Tuti, Fatma dan teman-teman semua, izin sharing. Waktu itu aku ikut sertifikasi Peksos itu tahun 2023. Sebenarnya angkatan 2017 itu termasuk lumayan banyak ya yang ikut gitu. Ada sekitar 10 orang kurang lebih. Cuman sayangnya itu tidak lanjut semua dalam semua tahapan itu. Dan ngerasa udah kayak, aduh gue nggak bakal lulus nih gitu. Aduh aku nggak bakal lulus nih. Padahal kalau misalnya kita ikutin semua tahapannya tuh insya Allah dimudahin gitu. Dan bahkan saya waktu itu bareng dengan Dina gitu kan. Jadi tempatnya itu benar memang teman-teman sesuai dengan KTP gitu kan. Apalagi, nah tapi kalau misalnya teman-teman kerja, misalnya teman-teman tinggal di Depok, tapi teman-teman kerja di Bandung. Nah itu mohon dikonfirmasi juga ke panitia pelaksananya. Karena akan memudahkan juga nanti misalnya teman-teman bakal di Bandung ya. Jadi biar nggak jauh gitu untuk nanti tesnya gitu. Jadi benar tahapan yang pertama itu kita ngisi formulir segala macam, terus nanti kita ikut
simak banget, benar-benar disimak banget materi yang sudah disampaikan. Itu kan tadi ada tuh materi-materi yang di YouTube. Nah, nanti ujian kognitifnya itu dia itu pakai yang materi yang sudah disampaikan gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal ngisi PG aja pilihan ganda gitu. Tinggal dijawab sekitar kalau nggak salah ada 50 soal ya, Fatma ya kalau nggak salah deh. Sekitar segitu deh apa 100 gitu lupa. Terus nanti setelah mengisi soal, teman-teman akan dijadwalkan gitu. Jadi nanti bisa jadi harinya beda-beda gitu. Bisa jadi langsung hari itu gitu. Nah, nanti teman-teman siapkan benar-benar disiapkan banget deskripsi diri. Nah, mungkin ini juga ya Bu Tuti kesulitan dari teman-teman yang sudah ikut sertifikasi itu adalah mengisi DD gitu. Karena gimana ya mereka tuh ngerasa nggak yakin nih nggak yakin gitu padahal DD itu bisa kita isi berdasarkan yang sudah kita praktikum gitu kalau nggak salah tuh isinya tuh dua yang pertama tentang bagaimana kita praktik dengan individu gitu jadi praktik kita dengan individu itu ditulis di situ. Teman-teman pakai teori apa kapan waktunya gitu terus nanti pokoknya ada sekitar berapa detail ya itu benar-benar harus dirinciin dan minimal tuh 200 kata kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa mendeskripsikan semua itu gitu. Walaupun misalnya pakai teori apa, misalnya teman-teman tulis. Nah, teori itu tuh dijelaskan gitu. Terus dengan siapa gitu itu benar-benar dijelaskan secara rinci gitu. Karena kalau misalnya nanti Dede itu kita nggak isi, pas kita wawancara, ini bakal ditanyain gitu. Ini kenapa nggak sampai 200 kata gitu. Coba tolong kamu direvisi lagi, biasanya kayak gitu. Terus udah habis itu wawancara, padahal ya wawancara pasti deg-degan gitu ya. Tapi eh, kalau misal pun nggak bisa, yang saya pernah ikut tuh dibantuin malah sama asesornya gitu. Ini kali pakai ini, oh iya Bu, gitu kan. Maaf ya Bu, saya grogi. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Abis itu udah nanti minta direvisi lagi. Waktu itu saya diminta revisi juga Bu, karena ada yang kurang gitu kan, direvisi lagi. Nanti sudah tinggal nunggu pengumumannya aja gitu. Insya Allah sih kalau teman-teman ikutin semua tahapannya, insya Allah lulus semua gitu. Baik, terima kasih Bu Tuti, Padma. Oke, Fatma, baik. Terima kasih Nabila atas sharing pengalamannya. Kenapa Bu Tuti? nggak apa-apa dilanjut kalau ada yang bisa sharing lagi yang udah pernah ikut. Tapi tadi Siapa? yang disampaikan Nabila betul ya, betul banget. Eh, Sama. Mengikuti dan sebetulnya kita itu ikut tes itu bukan untuk digagalkan gitu ya Nabila ya. Justru untuk dibantu supaya kita lolos gitu. Dan itu sebetulnya nggak dipersulit kok. Yang penting kita mengisinya emang harus agak sabar ya karena banyak item-item isiannya. Ada yang mau sharing lagi? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sertifikasi kompetensi teman-teman mahasiswa, alumni? Ada yang ingin ditanyakan? Hmm. Kak, izin bertanya Kak, saya Rafif Pratama. Oke, silakan Rafif Pratama. Iya Kak, izin bertanya Kak. Sebelumnya saya kan sudah mendaftar di yang sudah dikasih oleh Ibu Tuti melewati email itu Kak. Nah, tetapi sampai saat ini saya belum dikirim emailnya itu Kak, yang BPSS itu ya. Iya Kak, seperti itu Kak. Baik, Ibu langsung jawab aja ya Rafif. Kalau udah daftar, di screenshot itu pendaftarannya, terus dikirim ke Pak Hilmi yang Ibu kasih nomor WhatsApp-nya. Nanti tolong di-share di sini ya, apa di chat ya. Apa itu PPT Ibu ya, Padma ya. Jadi Oh ya bilangnya Bu, gini, baik Bu. Pak Hilmi, maaf saya udah daftar. Waktu itu pendaftarannya udah sukses belum? Jadi nanti harus dapat email ke email kita bahwa pendaftaran Anda berhasil dan Anda sudah bisa masuk ke login harus bisa sampai login ya ke website Kemensos pendaftaran itu. Oh, Udah sampai login belum, Rafif? sudah Bu, sudah login Bu, cuman untuk email saja Bu yang belum itu Bu. Oke, jadi kalau sudah bisa login, screenshot aja, terus nanti paling dikasih tahu namanya sama nomor KTP atau apa, nanti dicekin sama Pak Hilmi itu. Ya. Nah, ini di PPT Ibu ini ada apa itu namanya kontak Pak Hilmi ya, karena itu namanya di-mention di undangan sertifikasi, makanya Ibu taruh aja di sini. Kalau ini kan khusus untuk alumni dan mahasiswa UMJ aja ya, jadi Ibu share nomornya Pak Hilmi itu. Silakan dikontak ya Rafif ya. Rafif angkatan berapa? Saya angkatan 2020 Ibu.
Oh, 2020. Berarti lulusnya tahun 2023 ya? Bulan kemarin Bu, Oktober Bu. Oh, oke, iya, iya. Masih ya Bu. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. ya, silakan. Perkenalkan, saya Sabaran Sijaga, angkatan 2020. Mm. Tanya Ibu terkait deskripsi diri. Kalau misalnya kita kan sebelumnya, kayak saya, Bu, misalkan saya itu kan sebelumnya hanya mengikuti praktikum 1. Di praktikum 2 itu saya terlibat jadi asisten laboratorium Kesos. Nah, itu bisa dicantumin nggak, Bu? Terkait deskripsinya di praktikum 2 seperti itu. Terus yang kedua, saya mau tanya juga, Bu, terkait sertifikasi ini. Sertifikasi ini sudah termasuk setara nggak ya Bu dengan BNSP Bu? Itu mungkin Bu. Oke, Ibu jawab dulu ya. Eh, Sabar berarti yang kemarin praktikum sama Pak Alvan ya di itu ya. Iya Bu, Untuk pertanyaan pertama, praktikum 1 ikut kan? ikut Bu, ikut Eh, menangani klien nggak? menangani Bu. Nah, kalau Iya. menangani klien dan waktu itu misalnya apa itu namanya tahapan-tahapan penanganan kliennya sudah dilakukan dari mulai engagement, assessment, terus nanti pas intervensi kliennya itu pakai teori apa yang tadi disampaikan Nabila itu harus dituliskan semuanya dari praktikum 1 itu sebagai bahan deskripsi diri karena ada dua itu ya. Deskripsi diri itu ada 2 item. Satu deskripsi diri tentang pengalaman menangani klien di level mikro, di level individu itu ya. Nah, yang kedua, deskripsi diri tentang praktek makro atau mezo. Nah, jadi yang panggilannya Sabar ya? Atau Zega? Apa panggilannya? Bisa Sabar, bisa Jega Bu. Kalau di kampung biasanya Jega Bu. Oh, oke. Kalau di kampus Sabar. Iya Bu. Ya, oke. Jadi yang tadi Sabar bilang praktikumnya di eh, apa itu namanya di case di ini nih apa namanya di lab case itu bisa jadi deskripsi diri level makro atau level mezo ya karena kan organisasi. Nah, nanti apa yang dijelaskan, apa yang dilakukan oleh Sabar aja misalnya waktu itu saya diminta untuk memperbaiki website gitu. Itu kan udah urusannya praktek mezo ya. Terus misalnya membantu pembuatan brosur gitu atau misalnya kelengkapan organisasi. Nah, itu level makro. Dijelasin aja itu mengerjakan apa gitu. Tapi biasanya nanti akan ditanya pakai teori apa gitu. Nah, nanti dikira-kira aja kalau misalnya itu misalnya kan kalau sosialisasi atau apa kayak gitu-gitu dicari aja yang kira-kira pas gitu. Itu Sabar ya. Nah, sama dengan BNSP enggak itu kurang lebih sama karena sertifikasi tapi Ibu BNSP detailnya apa nggak tahu ya. Tapi sertifikasi Pexos itu levelnya nasional dan levelnya sertifikasi nasional gitu loh. Jadi misal yang memberikannya adalah lembaga sertifikasi pekerja sosial atau LSP itu setara dengan BNSP. BNSP itu kan Badan Nasional Sertifikasi kan. Nah, kalau di Pexos itu namanya LSP. Jadi yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah LSP. Kapan mah kalau boleh punya nggak nomor itunya contoh sertifikasinya di-share ya nanti ya di akhir Oke, acara nanti. oke Bu. Nah, Ibu sebetulnya tertarik kalau Silvi boleh cerita nggak Silvi? Kalau waktu PNS itu tesnya tahapannya bagaimana aja ya? Terus alasannya jadi PNS di Jambi kenapa ya? Apa memang Silvi orang Jambi atau bagaimana? Ya, Ibu, terima kasih. Mohon izin, Ibu, ini saya sambil Zoom di luar karena kita lagi ada Enggak. penyerahan bantuan atensi kursi roda disabilitas, Ibu. Sebelumnya saya ngambil di Jambi ini yang pertama itu kan ada formasinya yang cukup banyak, Ibu, waktu itu kan 5 formasi. Jadi dicoba di Jambi Sarawangun ini dan tahapannya sih kalau saya langsung karena sudah mempunyai sertifikasi profesi jadi langsung tes dan langsung ada soal terkait dengan profesi Peksos Ibu seperti itu. Dan untuk di Jambi sendiri sih karena tadi ya karena kita sebenarnya teman-teman pun kalau mau ambil P3 atau PNS pun lihat dari apa namanya formasi dan peluang sih Ibu sebenarnya kayak gitu. Karena kemarin pun di beberapa provinsi yang dibuka itu Peksos itu hanya sedikit, hanya 5 atau 2. Sedangkan waktu kami di Sarolangun itu buka 5 formasi Ibu dan lulus hanya 3 orang kayak gitu.
Oke. Nah, itu tahu ada formasi itu dari mana kalau boleh tahu Silvi? Maksudnya ada pengumuman formasi Peksos dibuka di sini gitu? Jadi sebelum kita mengambil di mananya itu Bu, kita ada link yang memang itu bisa diakses sama setiap orang. Itu bisa terlihat Ibu provinsi mana aja memang ada membuka Peksos, dicari kuncinya Ibu, misalnya kayak kesejahteraan sosial, nanti kebuka kesejahteraan sosial itu kan ada penyuluh sosial, ada pendamping sosial, bahkan ada pekerja sosial. Nah dari situ kita bisa tahu kira-kira kota pekerja sosial di setiap provinsi itu berapa sebetulnya. Karena kalau untuk kementerian sendiri kan paling 2, 1, banyaknya waktu itu kami buka di daerah-daerah Ibu kayak gitu. Oke. Orang mana Silvi aslinya? Apa pulang kampung ke Jambi atau gimana? Saya asli sebenarnya Batu Sangkar, Ibu Padang, cuma lama di Bogor, jadi dari Bogor ke Jambi gitu. Dan pertama kali sih nginep Jambi Sarawangun itu Bu. Oh, oke, iya. Angkatan tahun berapa Silvi di sininya, di Prodi Kesosnya? Prodi Kesos saya angkatan 2018 Ibu. Lulusnya 2018 atau Lulus lulus tahun 2022. oh 22, oke ya. Oke, makasih Silvi. Ada lagi yang mau bertanya kapan, Mak? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau nanya lagi terkait sertifikasi kompetensi. Sambil menunggu mungkin saya share contoh itu ya, Kapan sertifikat. Ibu share ke sini aja ya untuk contoh template ya. Oh, oke. Terus tolong di ini nggak di apa di share screen Share kan gitu. screen. Soalnya Oke. ini nggak tahu kenapa susah. Ibu izin boleh saya menambahkan terkait dengan tes profesi pekerja sosial. Ibu izin teman-teman semua. Iya, boleh banget ya. Jadi waktu saya sendiri ya Bu, terkait dengan profesi pekerja sosial itu memang kami khususnya teman-teman itu lebih dimatangkan lagi kepada asesmen langsung di lapangan, kepada praktik-praktiknya, karena memang tes nanti itu banyak yang ditanyakan terkait dengan praktik yang kita kerjakan. Dan waktu saya di tes itu terdapat ada 3 penguji dan 1 kita, maksudnya kita yang di tes itu terkait dengan nilai-nilai pekerja sosial, etika, dan bagaimana kita mengasesmen teori apa yang kita gunakan. Makanya teman-teman itu lebih diketalkan lagi pada teori dan juga dibanyakin lagi prakteknya. Karena ketika nanti profesi banyak ditanyakan itu terkait dengan apa yang kita kerjakan di lapangan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, betul seperti itu ya. Jadi memang untuk tes sertifikasi itu kurang lebih harus baca-baca buku lagi ya, belajar lagi. Terus tadi seperti Kak Silvi bilang, kalau kita udah punya sertifikasi itu kayak salah satu channel gitu ya untuk kita lebih gampang ngakses posisi-posisi di bidang Peksos atau Kesos gitu ya. Karena berarti kalau misalnya kalian lihat lowongan pekerjaan dibuka format apa namanya posisi pekerja sosial gitu atau formasi koordinator PKH atau misalnya Sakti Peksos atau pekerja sosial masyarakat. Nah, itu nanti di situ kan mungkin ada checklist atau apakah sudah punya sertifikat. Nah, kalau kita udah berarti kan kita udah punya satu bekal gitu. Oh ya udah sertifikasinya udah selesai. Tapi kalau belum kan berarti harus ngambil lagi. Begitu sih bedanya ya. Nah, ini coba tolong dilihat ke bawah Kak Padma. Ini deskripsi, ini CV ya. Jadi ada dua item di dalam upload dokumen ini. Pertama adalah CV. Jadi CV-nya seperti ini ya, identitas diri. Terus kemudian ke bawah riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan di bidang penyelenggaraan sosial gitu. Jadi misalnya contoh aja ya. Misalnya tahun 2024, misalnya Silvi misalnya pernah bekerja untuk praktikum itu nggak apa-apa ditaruh di sini ya. Misalnya pekerjaannya adalah praktikan pekerja sosial anak gitu ya, jabatannya adalah misalnya apa, institusinya waktu itu Darul Ilmi ya, Darul Ilmi. Nah, nomor bukti berkas ini tulis aja 1, nanti semua berkas dinomorin 1 sampai 20 misalnya. Nah, nanti semua berkas ditaruh di G Drive, di Google Drive. Nah, nanti di share linknya di paling bawah atau kurang lebih begitu. Terus ke bawah lagi. Nah, ini kan catatannya daftar riwayat di bidang pelayanan Kesos. Nah, bedanya apa antara ini Ibu contoh ya, tapi ini kalau ini kemarin nulis aja kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pernah praktikum, itu tulis aja. Memberi layanannya kepada siapa? Seperti itu. Terus ke bawah lagi. Nah, ini kemudian ada pelatihan di bidang pelayanan Kesos. Ini kalau misalnya ikut, ini pelatihan ini nggak apa-apa dicatat aja. Misalnya judul pelatihannya kan sertifikasi Peksos, penyelenggaranya Prodi Kesejahteraan Sosial UMJ. Atau kalau kalian ikut workshop-workshop, misalnya workshop apa ditulis penyelenggaranya siapa, perannya apa, partisipan gitu. Kalau kalian jadi pembicara, perannya pembicara, nggak apa-apa begitu ya. Terus nomor bukti berkas dari atas aja 1 sampai berapa ke bawah.
Terus seminar sama kayak tadi, kemudian pengalaman dalam organisasi profesi pekerja sosial. Ini yang IPSPI itu ya. Kalau misalnya kalian bagian dari asosiasi yang lain ditambahkan di sini. Kemudian penelitian itu kalau misalnya penelitian skripsi nggak apa-apa masukin aja. Misalnya tahun 2024, judul penelitian skripsinya apa? Misalnya kesehatan mental di kalangan siswa. Gitu-gitu ya, nanti nomor bukti berkas itu berarti bukti skripsinya kayak gitu. Karya tulis ilmiah itu berarti kayak pernah nulis di jurnal nggak, atau mungkin punya buku, atau nulis di koran, nah itu dimasukkan aja. Kemudian penghargaan, apakah pernah penghargaan misalnya jadi mahasiswa terbaik, itu nggak apa-apa, itu termasuk penghargaan. Selanjutnya, nah ini deskripsi diri ya. Jadi deskripsi diri yang bagian pertama itu adalah deskripsi diri dengan individu atau kelompok. Tadi yang Kak Nabila sampaikan, itu ceritakan apa yang kita lakukan dengan kasus atau individu tersebut gitu. Jadi di sini uraikan kasusnya dan masalahnya apa. Misalnya saya bekerja dengan seorang anak di panti apa, dia memiliki kebutuhan khusus. Masalahnya adalah misalnya apa gitu. Misalnya masalahnya dia merokok, atau misalnya dia tidak mengikuti aturan organisasi atau lembaga kayak gitu-gitu ya. Kemudian penerapan pengetahuannya gimana? Teorinya apa yang dipakai? Misalnya kalian pakai teori sistem, misalnya apa itu teori sistem? Jelasin dulu tuh. Teori sistem adalah teori yang melihat individu secara komprehensif dengan memperhatikan aspek keluarga, lingkungan, kayak gitu-gitu ya, dijelasin. Kalian cari aja di buku apa itu teori sistem gitu, nggak apa-apa. Atau teorinya apa lagi, misalnya selain teori sistem, misalnya teori apa gitu ya, terserah apa teori yang menurut kalian relevan. Uraikan pertimbangan profesional dalam memilih teori itu. Kenapa memilih teori sistem? Nanti dijelasin, karena teori sistem bisa menggambarkan situasi klien dengan lebih komprehensif, karena saya akan melihat apakah klien itu memiliki misalnya apa itu namanya, koneksi dengan lembaga-lembaga di sekitar klien, misalnya dengan lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, atau lembaga apa kayak gitu ya. Kemudian uraikan penerapan dalam penanganan kasus. Nah, gitu. Jadi itu sebetulnya seperti itu. Memang kalian harus di sini ada minimal 150 kata yang tadi kata Nabila itu, tapi boleh lebih. Jadi kalau kalian mau lebih panjang jelasinnya itu nggak ada masalah. Penerapan keterampilan, sebutkan model atau pendekatan atau strategi atau teknik dalam praktek Peksos yang telah Anda lakukan. Nah, ini pada awal penanganan, ini kan masalah engagement ya. Kalau itu pada awal penanganannya apa ya? Tentu saja kita membangun engagement sehingga si klien itu bisa percaya kepada kita sebagai pekerja sosialnya, begitu ya. Terus selanjutnya penerapan teknik assessment dalam mengidentifikasi ketidakberfungsian sosial, gitu-gitu ya. Nah, teknik assessment-nya apa? Kan yang paling utama itu biopsikososial spiritual. Jadi nanti di-assess secara fisiknya gimana, secara psikologisnya dia kelihatan punya permasalahan psikologis enggak. Nah, itu untuk mengakses ketidakberfungsiannya apa. Misalnya, oh ternyata dia orangnya temperamental misalnya, atau sedikit-sedikit tersinggung gitu, atau misalnya gampang menyalahkan orang. Nah, itu kan ketidakberfungsian secara psikologis. Nah, terus misalnya secara fisik dia bajunya berantakan atau tidak terurus, atau misalnya rambutnya kayak gitu ya. Misalnya kalau anak jalanan kan misalnya bajunya compang-camping, itu dideskripsikan untuk mendeskripsikan secara fisik atau biologi seperti apa. Apakah dia punya sakit, misalnya dia ternyata punya sakit kronis setelah diakses gitu ya. Nah, kemudian jelaskan teknik perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Oh, ini nomor 2 dulu. Jelaskan apa yang Anda gunakan pada proses identifikasi potensi dan sumber yang relevan. Itu seperti biasa ya, kalau misalnya potensi itu berarti melihat kekuatan dari kliennya. Kira-kira dia bisa apa, punya hobi apa, terus kira-kira organisasi atau siapa di antara orang-orang di sekitar klien yang bisa membantu dia untuk mengembangkan potensinya gitu. Misalnya keluarganya masih utuh kah atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada keluarganya, bibinya atau siapa. Terus misalnya di lembaganya ada remaja masjid yang mungkin bisa si klien itu bisa ikut seperti itu ya. Terus ke bawah penerapan nilai. Nah, ini nilai-nilai ini nanti ditanya nilai-nilai apa yang diterapkan. Pertama, menjaga kerahasiaan klien, kayak gitu-gitu ya. Berarti kita kan kalau sudah tahu si klien itu punya masalah apa, nggak boleh tuh kita cerita-ceritain ke temennya dia atau ke sesama Peksos, kalau tidak tujuannya untuk melakukan intervensi atau konferensi terkait si klien tersebut. Begitu ya. Terus ke bawah aja. Ini nanti tinggal diisi. Nah, yang kedua, B adalah praktek Peksos dengan komunitas atau kebijakan. Nah, ini sama dengan pertanyaan Sabar tadi. Kalau misalnya yang praktikum di
apa ini namanya lab itu masukkan ke bagian ini Peksos dengan komunitas atau kebijakan. Nah, kalau yang Tanisa kemarin dengan teman-temannya kan di kapal perempuan. Nah, jelasin itu. Banyak sekali kan pengalaman yang kalian dapatkan ketika praktikum di kapal perempuan karena itu diajarin bikin website apa namanya upload IG yang bagus, terus diajarin tentang apa itu masalah gender, bagaimana Peksos bisa berperan di isu perempuan kayak gitu-gitu, gitu ya. Terus ke bawah sebetulnya intinya sama, ada penerapan pengetahuan, ada keterampilan, ada teori apa yang dipakai, penerapan nilai gitu. Nah, itu coba kalian draft dulu kemudian dipas-pasin. Nanti kalau misalnya kalian perlu tanya ke temennya gitu ya, saling membantu kira-kira gini udah betul belum ya gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi tadi balik lagi ke yang disampaikan oleh Kak Nabila, itu sebetulnya orang-orang di Kemensos atau Politek Kesos itu tidak bermaksud memfailkan kita gitu. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Pokoknya kalian ikutin aja tahapan-tahapannya, insya Allah nanti lulus begitu. Karena itu salah satu bekal untuk kalian bisa melamar pekerjaan untuk posisi ini, posisi Peksos di kelembagaan atau kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi seperti ini ya yang Kak Padma punya. Tahun berapa itu di approve-nya, Juli ya? Iya, 2023 ternyata, Bu. Oke. Kak Padma mau cerita gimana kalau pengalamannya ikut sertifikasi? Sama seperti yang dikatakan Nabila sih, Bu. Cuma waktu itu kesusahannya ya benar sih di deskripsi dirinya karena nggak ada pengalaman apa namanya pelayanan langsung, hanya praktikum. Jadi yang dicantumin hanya praktikum atau pas skripsi. Cuma waktu itu saya masukin praktikum 2 sama 3 aja gitu. Praktikum 2 sama 3? Iya, 2 kan individu waktu itu, 3 komunitas saya. Waktu itu masukinnya di praktikum Karang Taruna sih. Ya, itu udah betul ya. Sebetulnya intinya mah diisi aja. Kalau salah juga nanti dibenerin gitu kan ya. Betul. Terus nanti kalau udah penyelesaian CV dan deskripsi diri kan nanti lanjut ke apa namanya tes kognitif. Habis tes kognitif, habis itu wawancara. Nah, waktu itu sih kalau saya wawancaranya ditanyanya terkait dengan praktikum itu juga sih, Bu. Apa yang saya lakuin, terus tekniknya seperti apa, dan lain-lain. Oke, iya. Jadi intinya begitu, intinya dicoba aja dan jangan takut gitu ya. Insya Allah bisa, gitu kan ya Nabila ya. Ada lagi yang mau tanya atau yang mau sharing? Nah, Ibu coba cari, Ibu sebetulnya mau nge-share ini ya, bentar ya. Kenapa sih kayak gini layoutnya aneh? Ibu mau nge-share ini soal kompetensi, Ibu kasih ke Padma aja ya. Jadi sebetulnya Ibu kan kemarin ikut tes, tapi Ibu itu sebetulnya belum selesai karena Ibu dipending, karena sebetulnya ada proses yang berbeda dengan kalian, karena Ibu kan jalurnya pakai jalur dosen ya, bukan jalur seperti yang reguler gitu. Nah, Ibu ini dulu. Ini Ibu nggak share soal kompetensi, Ibu nggak share di grup di sini ya, karena takutnya nggak boleh, itu kan sebetulnya pertanyaan yang punya Kemensos, jadi takutnya kalau Ibu share di grup nggak boleh karena itu yang akan ditanyakan untuk kognitifnya, tapi Ibu share screen-nya aja ya biar kalian tahu kayak apa sih soalnya gitu. Kak Padma juga dulu kan share gitu ya sama Kak Nabila sama Silvi ya. Nah, itu boleh nggak Kak Padma di-sharein tuh? Apa Ibu tuh, udah Bu? kirim, Oh, oke. udah kirim di WA. Contoh soal kognitif. Oke, ini sebetulnya ini udah ada skornya ya. Skor Ibu nggak terlalu tinggi karena Ibu tuh sebetulnya bukan maksudnya ngasal ya, kayak cepet-cepet gitu ngisinya pas Ibu dreng-dreng gitu. Ada skornya. Skornya 65 dari 100 poin. Jadi sepertinya ya kalau Kemensos itu belum mewajibkan harus skor berapa. Jadi mungkin skor berapa aja nggak ada masalah ya. Kalau Nabila ingat nggak dulu skornya berapa atau Padma? Ke bawah aja nggak apa-apa. Ada minimalnya deh, Bu. Oh, ada Ada minimalnya. minimal lolosnya, cuman saya lupa berapanya kalau nggak salah ada. Lupa. Cuman Oh, memang oke. nggak dikasih tahu hasilnya berapa gitu kalau nggak salah. Ya, terus ke bawah lagi. Jadi tadi itu ya ada nomor peserta yang harus kalian isi. Jadi ini contoh soalnya itu kayak begini. Jadi lebih kayak soal cerita gitu ya. Nah, misalnya gini, dari 5 soal Ibu benar 4 gitu. Jadi
ada ini tuh ibu tuh kayaknya udah habis waktunya ya udah buru-buru diisi kayak gitu. Terus perasaan kok bener gitu tapi kok salah gitu. Ternyata tuh dia emang banyak pertanyaan yang ngejebak ya. Karena ibu pikir nih ya misalnya apa yang kalian lakukan ketika bertemu klien. Nah kan sebetulnya antara kamu melakukan A, B, C, D itu mirip-mirip. Itu juga yang Padma cerita ke ibu ya. Bu katanya soalnya ngebingungkan jawabannya mirip-mirip katanya Iya, gitu kan. betul. Misalnya pertanyaan yang berkait ini udah nomor keberapa ini? Ini misalnya ini aja seorang pekerja. Oh ini udah contoh kasus ya. Ini ya oke yang baca ini aja. Seorang pekerja sosial menerima rujukan kasus dan mengakses organisasi dan komunitas yang menjadi bagian dari kehidupan sosial klien. Tadi kan yang ibu cerita itu ya, yang harus mencari organisasi apa di lingkungan klien dalam rangka memfasilitasi perubahan yang lebih luas. Intervensi ini merupakan praktek pekerja sosial apa? Nah ibu sebutnya makro. Karena kan ini dia sebetulnya poinnya 1. Berarti betul. Tapi pertanyaan di atasnya pertanyaan yang berkaitan dengan materi kasus yang bisa diajukan oleh supervisor yang dapat digunakan untuk membantu pekerja sosial dalam merencanakan assessment. Apa yang klien Anda inginkan? Mungkin yang jawabannya yang sebetulnya apa yang klien Anda rasakan dan alami. Begitu ya, itu kan mirip-mirip gitu. Seperti itu. Menjebak. Contoh yang panjang Kak Padma, coba pelan-pelan aja ke bawah. Ini misalnya apa? Oke, tulis terus lagi ke bawah. Ini misalnya genogram ya. Jadi ini contoh pertanyaan gini. Genogram merupakan instrumen untuk memudahkan para peksos atau klinisi memahami sejarah keluarga, pola dan peristiwa pelayanan klien. Pernyataan manakah yang paling tepat gitu. Jadi memang akhirnya kita harus belajar lagi ya. Pengumpulan informasi genogram sebaiknya dilihat sebagai suatu bagian integral dari suatu assessment yang komprehensif. Nah sebetulnya kalau kalian jawab nomor B, C, dan seterusnya itu mirip-mirip kan. Misalnya nomor B nih ya, genogram dapat memetakan keberfungsian keluarga dalam klien. Menurut ibu itu juga benar. Gitu kan? Iya kan? Itu nomor B benar wong. Iya kok kita tuh mau ngecek pakai genogram tentang keluarganya. Itu pasti gimana sih relasi antar klien dengan keluarga? B juga benar gitu. Berarti kalau kalian misalnya bingung nih, wajar ibu aja bingung gitu kan. Tapi kalau C ini salah ya, genogram menjadi alat yang subjektif yang memudahkan para pekerja sosial untuk membuat hipotesis. Kan dibilangnya subjektif, padahal kan itu informasi yang objektif. Kalau kita melakukan assessment dengan genogram pada klien. Terus yang ke C, D itu salah juga, alat perekam medis yang digunakan dalam genogram sangat efektif karena dia bukan perekam medis genogram itu. Itu ya contohnya ya. Kemudian nomor berikutnya, pekerja sosial sekolah sedang melakukan case conference dengan lintas profesi untuk mengkaji hambatan yang dihadapi seorang murid terkait dampak kemiskinan terhadap perilaku anak di sekolah. Nilai praktek apa yang direpresentasikan dalam kasus ini? Nah, ibu jawabnya keadilan sosial. Kenapa? Karena di sini disebut ada masalah dampak kemiskinan terhadap anak gitu kan. Karena kalau integritas itu integritas itu kan integritas kita sebagai pekerja sosial gitu ya. Penghargaan atas martabat klien berarti kayak kalau kita kalau soalnya itu tentang klien harus dihargai sebagai dirinya sendiri atau sebagai individu itu begitu. Jadi yang paling tepat itu adalah keadilan sosial. Gitu aja sih, paling ke bawahnya apa? Contoh kasus yang banyak ya. Terus ke bawah lagi. Ada yang contoh kasus panjang? Boleh ke kasus aja nggak? Ini karena 100 ya, jadi lumayan banyak pertanyaannya. Ini ada 70 halaman kan, karena satu halaman 1 atau 2 soal aja. Oh ini udah contoh kasus ya? Iya, ini. Santi berusia 10 tahun adalah anak perempuan yang sering memanjat tower setinggi 100 meter lebih di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Ciputat. Tindakan tersebut sering ia lakukan dengan maksud untuk mencari perhatian orang tuanya. Intervensi apa yang dilakukan? Intervensi apa yang tepat yang harus dilakukan? Memberi uang kepada Santi untuk tidak memanjat, kan itu bukan intervensi kesos kan? Mengancam, nah itu juga salah jawaban mengancam. Melibatkan lembaga sosial setempat agar Santi dapat melupakan permasalahannya. Yang terakhir memberikan penyadaran kepada orang tua agar lebih memperhatikan Santi. Nah kan kalau misalnya di sini intervensi apa yang tepat gitu. Jadi mungkin sebelum kita ke lembaga sosial, ya kita kasih tahu dulu orang tuanya gitu sih ininya apa cara berpikirnya ya untuk jawab pertanyaan ini. Mungkin sebetulnya melibatkan lembaga sosial juga bisa, tapi itu step berikutnya gitu. Setelah kita bekerja dengan memberi penyadaran kepada orang tuanya. Terus selanjutnya Pak Andi baru saja bergabung dengan terapi kelompok di lembaga treatment harapan yang khusus membantu klien mengalami masalah manajemen stres dan kecemasan. Anda merupakan terapis kelompok. Suatu hari ini Anda menelpon, oh ini agak-agak bingung ini Ibu sampai 3 kali bacanya. Suatu hari Anda menerima telepon yang mencari Pak Andi. Menurut si penelpon, dia adalah mantan supervisor kerja Pak Andi. Apa yang harus Anda lakukan? Ini nanti terkait dengan nilai-nilai klien ya.
Misalnya gini, memanggil Pak Andi sehingga ia bisa berbicara dengan si penelpon. Nah, itu nggak boleh, udah jelas. Kenapa? Karena selain juga mengganggu intervensinya, kan tadi lagi ikut terapi kelompok, juga belum tentu, juga kita tidak tahu siapa si penelpon itu. Misalnya dia orang jahat atau orang yang punya apa dengan Pak Andi gitu. Kita kan harus menjaga kerahasiaan klien. Jadi nomor satu itu udah jelas nggak boleh memanggil Pak Andi agar bisa berbicara. Yang ketiga, mencatat pesan dari penelpon dan menginformasikan kepada penelpon akan menyampaikan pesan tersebut kepada Pak Andi juga nggak boleh. Karena kenapa? Karena di situ berarti kita sudah mendisclose atau menginformasikan informasi tentang Pak Andi kepada penelpon. Nah, yang benar adalah mengkonfirmasi dulu status dan kepentingan si penelpon itu apa. Jadi soal-soalnya begitu ya, lebih kepada praktek langsung gitu. Selanjutnya, paling akhir aja Kak Padma. Karena ini udah mau jam 12 ya. Mungkin Ibu, oh ya ini nih yang pertanyaannya panjang. Kasus keluarga Harun, Ibu nggak akan baca, tapi ini kayak ada setting di mana ada seorang anak gitu ya, kemudian punya ibu 16 tahun, terus gimana dia cerita kepada pekerja sosial medis tentang kondisinya. Terus ke bawah lagi, pertanyaannya apa? Jika Anda mencoba memahami isu yang dihadapi keluarga Harun, maka perspektif teoritis apa yang dapat membantu Anda melakukan assessment? Nah, itu. Jadi, mungkin pakainya perspektif ekologi atau psikodinamika teori atau dukungan sosial gitu ya. Kalau isunya keluarga itu pakai psikodinamika teori. Kalau dia mau lebih perspektif yang ekologi, sistem teori itu pakai perspektif ekologi. Mungkin Ibu salah nih perspektif dukungan sosial. Terus selanjutnya. Nah, itu contoh kasus. Nah, contoh kasus ke ini. Kasus pengembangan masyarakat aja, pemberdayaan. Kalau tadi kan mikro nih, nanti ada pertanyaan makro juga. Ini masih isu rumah sakit, medical social worker gitu ya. Jadi kalian kebayang ya, dengan dites kayak gini kan sebetulnya pengetahuan dan keterampilan dan skill kita itu bisa ketahuan gitu ya, seberapa skillful kita di dalam bidang pekerjaan Kesos atau Peksos. Seperti itu sih ya tujuannya ada tes ini. Karena itu tadi tujuannya adalah menstandarkan supaya kita sebagai Peksos itu di-equip gitu ya dengan skill yang cukup begitu. Terus panjang banget Kak Padma. Langsung ke bawah aja karena yang bagian pengembangan komunitas kayaknya ada di bawah deh. Ini udah paling bawah. Udah paling bawah, berarti ke yang soal contoh kasusnya aja soalnya. Contoh kasus. Oh ya ini nih intervensi makro nih. Coba. Ini cukup banyak ya 100 itu soalnya. Jadi harus di-prepare gitu. Ini prinsip-prinsip kode etik. Ini ada masyarakat-masyarakat dikit lagi. Nah, oke, yang ini aja. Jadi ini dia ceritanya apa nih? Oh, narkotika ya. Seorang klien remaja berusia 14 tahun duduk di bangku kelas 3 SMP dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, ibunya kakeknya merupakan orang yang disegani oleh BN. Oh, BN ini nama orang. BN memiliki hubungan dekat dengan pamannya, kesehariannya terlihat ceria, tidak sungkan memukul, menendang, menjambak, mendorong, bahkan memalak uang jajan teman-temannya. Tidak pernah merasa nyaman berada di dekat sang ayah dan jarang berkomunikasi dengan ibu, lebih nyaman dengan pamannya. Selama ini keluarga BN tidak mempermasalahkan perilaku BN meskipun para tetangga, warga, dan sekitarnya resah. Ketika berada di lingkungan dan panti rehabilitasi, BN juga sering menimbulkan keresahan bagi orang sekitarnya. BN dirujuk oleh petugas panti kepada pekerja sosial untuk menangani masalahnya terlebih dahulu, tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan BN dan keluarganya. Maka mengingat situasi keluarga BN, maka hal terpenting dalam assessment adalah, nah ini EcoMap, Ibu jawabnya ya, dan ternyata benar tuh. Kalau di sini kan misalnya hal terpenting apa yang harus Anda lakukan dalam assessment? Jawabannya satu, keberadaan sang ayah di luar kota kan nggak itu ya, dukungan sosial, jaringan sosial. Oke, terus selanjutnya dengan EcoMap kan bisa lebih komprehensif meneliti apa itu namanya keberfungsian keluarga klien BN tersebut. Pertanyaan berikutnya apa, Kak? Oh, udah beda soal ya? Enggak. Gejala-gejala perilaku BN menunjukkan BN perlu diberikan intervensi berupa program. Oh, latihan perilaku asertif, keterampilan sosial, keterampilan hidup,
ini sebetulnya antara latihan keterampilan sosial dengan keterampilan berperilaku prososial itu kan mirip kan ya. Jadi mungkin yang benar itu latihan keterampilan sosial mungkin ya. Kalau berperilaku asertif itu kan kalau misalnya kalian tidak terlalu punya susah mengeluarkan pendapat gitu ya, itu harus asertif. Tapi kalau keterampilan hidup kan itu berarti kategorinya keterampilan ekonomi gitu ya, cara bekerja itu kan keterampilan hidup. Tapi jadi yang benar mungkin keterampilan sosial. Tapi ini agak aneh jawabannya antara B dan D itu kan mirip ya, pro sosial dengan sosial. Jadi ini Ibu disebutnya salah 0 karena mungkin yang benar mungkin B ya. Ibu nggak tahu sih jawabannya yang benar apa karena nggak ada kunci jawaban. Tapi kemungkinan antara B dan D. Karena D-nya salah berarti B mungkin ya. Terus kapan ada lagi soalnya? Sebelum melakukan kontrak dalam proses intervensi, seorang pekerja sosial perlu, nah ini benar ya, membangun trust. Udah benar ya jawabannya ya? Oh salah, membangun trust. Nah membangun trust artinya apa? Ini dijelasin aja kan. Nah mungkin nggak teliti Ibu bacanya, jadi kalian harus teliti bacanya. Karena banyak ya jawabannya, jadi kayak yang satu dengan yang lain mungkin mirip-mirip. Oke, segitu aja kapan, Mbak? Boleh dilihat yang jabatan fungsional pekerja sosial nggak? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Sambil Ibu jelasin 2 lagi, 1 jabatan fungsional, 2 yang standar praktik Peksos itu. Biar kalian agak sedikit jabatan fungsional di Peksos di kementerian itu apa sih gitu kan. Tapi nanti bisa dibaca sendiri ya karena udah Ibu share di situ. Nah, ini oh bukan yang ini yang satunya aja. Oke. Nah, Kak Silvi masih ada nggak di sini? Kan Kak Silvi PNS nih, berarti itu ininya apa ya? Mulai dari apa? Apakah Pratama atau apa yang kayak gitu-gitunya, Padma? Yang ada tulisan jenjang karirnya itu. Oh, yang ini nih ya. Udah di sini, di sini. Nah, jadi di sini jenjang jabatan fungsional pekerja sosial kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari, jadi ada pekerja sosial ahli pratama, ahli muda, ahli madya, ahli utama gitu ya. Nah, ini kayak gini-gini ini nanti berekuivalennya dengan misalnya 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D gitu. Nanti kalian kalau udah 4D itu jadi pejabat. 4B, pokoknya 4 itu udah mulai jadi kayak menduduki jabatan tertentu di kementeriannya gitu. Nah, begitu aja sih. Jadi silakan dibaca. Nah, ini ada jenjang karirnya untuk pekerja sosial. Nah, oke, dari Ibu cukup segitu aja ya, Padma. Silakan kalau ada teman-temannya yang ingin bertanya lagi. Mungkin masih ada 5 menitan lagi ya. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, mau make sure lagi untuk tesnya itu rata-rata online ya Kak? Untuk tes apa? Kognitif. Iya, kognitif sama Iya. wawancara juga. Kalau kognitif sih, iya online. Kalau untuk wawancara, ada yang offline, ada yang online. Cuma nggak tahu deh, kalau waktu itu saya online wawancaranya. Kalau Nabila, online atau offline? Waktu itu offline di eh, daerah mana ya? Pokoknya daerah masih Jakarta Selatan juga itu offline. Oh, oke, offline. Jadi nggak tahu ya kenapa ada yang offline dan online sih. Cuma waktu Mungkin itu saya lebih kebagiannya ke itu online. aja, Kak. Lebih ke ketersediaan asesornya. Kalau misalnya asesornya di Bandung, terus kita di Jakarta, kayaknya itu online juga wawancaranya. Kayak kemarin yang gelombang 6 itu 10 orang semuanya online karena yang tinggal di Bandung aja yang offline gitu. Karena asesornya ada di Bandung dan selebihnya di luar Bandung tapi area Jabodetabek, Jawa Barat itu online ya. Oke. Tapi waktu itu kalau saya Bu asesornya itu dari Jakarta Barat. Cuma mungkin dianya juga ada halangan atau gimana jadinya di online kan gitu sih Bu. Oh iya mungkin ya. Mm-mm. Gitu sabar. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Iya, mau nanya, Kak. Ya, Catur. Ibu, kita kan dari angkatan 2021 kan butuh rekomendasi. Nanti Ibu apakah bisa membantu, Bu? Ya nanti disediakan rekomendasinya itu satu rekomendasi 1 orang ya. Jadi harap untuk
mensubmit sendiri-sendiri aja, nanti kirim ke email aja ya, ke email Kesos aja biar nggak ke WA Ibu, karena Ibu kan kalau ngebalas WA satu-satu kadang repot juga. Ini kami Oh, baik. ketik aja nih, Kesos visip@umj.ac.id. Nah, kirim email ke sana ya, untuk kirim email untuk permintaan rekomendasi prodi gitu ya. Sebutkan nama angkatan NPM dan CV singkat. Nama lengkap ya, kalau udah punya gelar pakai gelar ya, nama lengkap. Jadi kirim email aja ke Ibu, nanti Ibu nge-tracknya dari email siapa yang perlu rekomendasi prodi, karena tapi Ibu nanti ngerjakannya harus ke Pak Mas Joli kan, itu yang tanda tangan Bu Evi ya, bukan Ibu ya, jadi dari fakultas. Karena kalau untuk ke pihak luar harus tanda tangan dekan. Begitu ya, udah ada sih contohnya, jadi tinggal diganti nama aja nanti rekomendasinya. Iya. Jadi Baik. silakan ngajukan secepatnya aja kalau emang tertarik. Tapi untuk Ibu harus tanya lagi ya Caca, kalau semester 7 boleh daftar nggak? Nanti Ibu tanya ke yang pengelolanya. Kalau boleh daftar berarti silakan daftar, tapi kalau enggak berarti kan semester depan daftarnya. Berarti kita ngirimnya bisa segera atau nunggu konfirmasi dari Ibu dulu, Bu? Oh, nanti boleh tunggu konfirmasi dari Ibu ya, semester 7 boleh daftar nggak? Karena kalau di surat kan minimal semester 8 ya, akhir gitu. Iya, bebas kredit dulu. Iya ya, kalau sekarang kan masih punya itu ya, atau lagi skripsi gitu kan. Iya. Tapi udah nggak ada kuliah lagi, tinggal skripsi. Kita masih ada 1 matkul, Bu. Oh iya, berarti itu ya, apa, masih semester 8, nunggu semester depan berarti kayaknya catur. Oke, Bu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, mungkin ditutup saja, Bu? Atau Ya, ada ini daftar hadir udah ya? udah ada linknya, ada di kolom Mungkin chat. terakhir dari Ibu pengumuman aja ya. Untuk berikutnya nanti jika ada sharing session akan kita umumkan lagi terkait apa namanya. Ibu akan mengundang misalnya Kak Silvi nanti ya jadi salah satu narasumber untuk sharing session. Jadi Ibu tuh mau memberdayakan lulusan-lulusan Kesos UMJ yang saat ini sudah bekerja di berbagai lembaga di luar. Terus misalnya ada Kak Deni, ada Kak Bagus itu yang udah jadi PNS itu kalau setahu Ibu 3 orang di Jakarta, 2 orang di Jakarta, Kak Silvi itu kan yang ketahuan ya, yang angkatan baru-baru. Nah, nanti mungkin kita bisa mengundang mereka, nah, juga mengundang narasumber misalnya pekerja sosial yang bekerja di bidang-bidang lain. Begitu ya, nggak harus lewat kementerian. Oke, itu aja ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya tutup kegiatan sharing session kedua kali ini. Sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tuti, terus ada Kak Silvi, ada Kak Nabila, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan skill kita ya. Amin. Mungkin sebelum saya tutup, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mohon kesediaannya untuk on kamera terlebih dahulu. Mutiara ini angkatan berapa? Mutiara, Tanisa ya, Rafif, Aditya, ketemu Ibu nggak kemarin? Jangan lupa untuk nge-like IG-nya ya, karena nanti info-infonya akan lebih aktif lagi lewat IG untuk kalau ada info sharing session atau misalnya lowongan atau lain-lainnya juga. Oke, kita foto dulu. Karena ada 2 slide, nanti dibagi ya. Dari yang slide pertama dulu, 1, 2, 3. Lalu yang kedua, oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa kembali di sharing session selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Makasih Kak Fatma. Terima kasih, Bu. Terima kasih.